Halo Kak Zeze, seneng banget bisa ketemu di sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke, saya izin membacakan profilnya Zeze dulu ya. Boleh. Nama lengkapnya nih Zana Zulfa Maulana Izul Haq. Nama Ya. panggilannya Zeze, lahir di Jombang 10 Februari 2001 dan kini tinggal di Jakarta Barat. Zeze kini tengah menempuh pendidikan S1 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sekarang sudah semester 6 ya Zeze ya? Semester 7 ya? 7 ya. Oke. Wah, bentar lagi udah mau lulus dong nih. Amin. Semoga lulusnya Amin. terus cum laude dan jadi lulusan terbaik ya. Amin. Oke, untuk prestasinya ini Kak Zeze pernah juara 1 Garena CODM Call of Duty Mobile Major Series S3 and S4. Kemudian juga juara 2 Garena CODM Major Series S5 dan Placement 7 CODM World Championship 2021. Tepuk tangan dong buat Kak Zeze. Untuk perjalanan karirnya di e-sport pada Februari 2019 sampai November 2019, ini Kak Zeze bergabung di Onyx Esport, dan November 2019 sampai Agustus 2020 bergabung dalam tim komunitas 10Z Esport, dan dari September 2020 sampai dengan saat ini bergabung di DG Esport. Target tahun 2022 ini bukan main atau menang game lagi, mungkin udah sering ya, tapi targetnya adalah bisa survive tanpa melibatkan bantuan orang tua. Wah, luar biasa. Mau mandiri ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya Kak Zeze ya. Boleh. Kak Zeze ini dari kapan sih suka main game online, dari tahun berapa gitu? Sebenarnya kalau untuk suka game online tuh apa ya, semenjak mungkin sekitar SMP atau SMA sih. Karena kan sebelum zaman itu kan game-game masih game-game konsol ya, kayak game PS gitu-gitu. Nah pokoknya semenjak ya SMP SMA itu ketika tren game online sudah mulai muncul, nah di situ mulai kulik-kulik tuh situ. Oke, jadi dari SMP ya? Ya. Luar biasa, berarti sekitar 6 tahun, 8 tahun yang lalu? Bisa jadi seperti itu sih. Seperti itu ya. Tapi untuk yang awal-awal tuh enggak yang langsung main Belum aja, cuma ya? sekedar tahu dan main iseng-iseng aja gitu. Oh, terus apa sih yang bikin Kak Zeze ini suka gitu main game online? Karena pada dasarnya gini Kak, aku tuh kan suka kayak ngomong sama orang gitu kan. Nah kalau main sendiri tuh nggak asik rasanya gitu kan. Oke. Nah semenjak ada game online gitu kayak wah bisa ngobrol sama orang nih, kayak kan seru gitu kan. Jadi bisa main sambil ya karena kan kita juga nggak tahu kan teman kita siapa, kadang-kadang ada yang dari mana, ada yang kerja apa, jadi kan seru gitu saling kayak interaksi gitu. Iya sih ya, daripada main game sendiri bareng-bareng memperbanyak network juga ya. Ya benar. Terus sejak kapan, kalau tadi kan main gamenya nih ya sekitar 8 tahun lalu mulai main game biasa, terus abis kayak gitu main game online. Nah kalau jadi atlet e-sportnya ini sejak kapan sih? Untuk atlet e-sport aku itu tadi yang pertama tuh tadi pas tahun 2020 yang di Onyx itu, ya, itu yang pertama ya. Karena sebelumnya aku tuh cuman ya sekedar main game online biasa aja, kayak main sama teman kayak gitu. Oke. Terus kenapa sih jadi e-sport ini jadi pilihan Kak Zeze? Apa yang memotivasi akhirnya Kak Zeze udah deh jadi atlet e-sport aja? Nah ini nih, sebenarnya saya mau bilang sebenarnya saya itu nggak sengaja ya terjun ke e-sport, karena saya sendiri tuh sebenarnya suka main juga dan suka ngomong sama orang, tapi di sisi lain saya nggak suka kalah gitu loh. Jadi saya kayak setiap ada game yang saya kalah saya pelajarin terus. Jadi lama-lama timbul tuh, oh kayaknya seru juga nih kalau jadi atlet e-sport. Jadi ya akhirnya itulah yang pertama kali mendasari, karena ya nggak pengen kalah gitu aja. Oke, jadi memperbaiki diri sampai bener-bener kayaknya udah expert nih. Gimana kalau misalnya jadi atlet aja gitu ya? Ya karena menurut aku sendiri gini Kak, semua orang bisa main game, tapi emang nggak semua orang bisa jadi profesional gamers. Karena profesional gamers gini, apalagi yang tim ya, itu kan menyatukan beberapa orang. Ya otomatis kita harus juga menyamakan visi misi kita juga biar sama gitu.
Oh, oke. Nah, pas Kak Zeze ini jadi atlet e-sport nih gitu, atau pas lagi seneng main game online, ini tanggapan orang tua seperti apa sih? Tanggapan orang tua sih mungkin ini ya sama kayak pada orang tua umumnya. Orang tua kan emang nggak pengen anaknya yang buruk gitulah ya. Mungkin untuk awal-awal sendiri sih kayak ketika aku bilang aku mau di e-sport, terus orang tua juga pasti kayak meragukan gitu kan, namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Betul. Namun ketika aku ingin ke e-sport sana dan aku sedang di fase pas itu SMA kelas 3 mau ke kuliah kan itu. Nah, itu aku benar-benar belajar tuh ya akhirnya bisa keterima di Universitas Airlangga itu dengan jalur SBMPTN. Nah, semenjak itu orang tua saya mulai bisa percaya sama saya gitu loh. Oh, oke. Jadi awalnya ragu-ragu dan kurang didukung juga, tapi ketika Iya, Kak Zeze udah bisa nih masuk nih Universitas Airlangga, nggak semua orang loh ya kan, orang yang nggak iya. main game aja belum tentu bisa masuk. Ini Kak Zeze main game online bisa masuk Universitas Airlangga. Akhirnya dapat restu nih dari orang tua. Ya udah deh, Ya boleh. mulai itu. Kalau tadi orang tua, kalau orang-orang sekitar kayak temen gitu, gimana Hmm, tanggapannya? untuk teman-teman sekitar sih sama ya. Teman-teman sekitar saya juga suka bermain game online. Cuman nggak sedikit juga yang suka main iseng-iseng sendiri. Nah, untuk teman-teman sekitar saya sih banyak juga yang berkecimpung di dunia game tapi nggak e-sport juga, kayak jadi konten kreator, jadi bikin-bikin konten dan kayak caster gitulah. Jadi ibaratnya lingkungan saya juga mendukung sih sebenarnya secara nggak langsung gitu. Ada yang temen, itu teman saya tuh atlet e-sport gitu gak? Bangga banget gitu kayaknya sama Kak Zeze, ada gak yang kayak gitu? Pasti ada sih, Ada kayak ya? ya karena kan di e-sport juga kan ya pasti adalah misalkan saya punya teman, nah ini ntar temennya kenal sama ini gitu, biasanya gitu Oke. ya. Ini support sistemnya siapa aja sih Kak Zeze? Selain orang tua, eh Ya support system semuanya? sih ya pokoknya orang-orang terdekat lah, teman juga Hmm, semuanya lah. oke. Nah, Kak Zeze ini kan di sini banyak juga orang tua, termasuk saya juga ya. Kadang-kadang saya tuh nggak ngerti gitu. Game online tuh apa? E-sport itu apa? Boleh dijelasin sedikit nggak sih sebenarnya e-sport ini apa sih Kak Zeze? eh Kalau e-sport sendiri adalah ini sih kompetisi, secara singkatnya Hmm. kompetisi game online, Hmm. singkatnya segitu. Nah, di e-sport sendiri itu kalau menurut aku ada yang individu, ada yang tim. Nah, kebetulan aku game CODM ini melibatkan tim. Jadi mau nggak mau untuk mencapai level kompetitif dan bisa menang, kita harus punya teamwork yang bagus gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Ternyata ada yang individual, ada yang grup juga ya di e-sport Ada, ini ya. ada, Ada yang bergu, ada yang single juga. ya ada. Oke. Terus rutinitas seorang atlet e-sport itu ngapain aja sih dalam kesehariannya? Hmm, Mungkin ini ya banyak yang kayak ngira kalau atlet e-sport tuh kayak 24 jam main game Iya, terus. iya. Secara tapi realitanya nggak gitu Kak, karena di sini kita juga ada struktur juga kan. Justru kalau kita main terus-terusan itu biasanya dimarahin Kak, karena kalau kita main terus-terusan takutnya nanti bisa stres, bisa Oh, oke. pas lagi hari turnamen itu tiba-tiba burn out. Nah itu ya Hmm. kita ada porsinya masing-masing, kayak latihan berapa jam, main sendiri berapa jam. Jadi kita nggak bisa kayak langsung 24 jam gini. Takutnya bisa jadi sakit atau apalah itu. Oke, main game ternyata walaupun refreshing, kalau nggak dikontrol bisa burn out juga ya tadi ya? Iya bisa. Oh, oke. Apalagi kalau udah di e-sport kan, itu kan ranahnya kompetitif kan. Oh Apalagi iya, kalau benar-benar. kita lagi kompetitif tapi mental kita lagi kayak lagi capek, lagi ya gitu, tiba-tiba kalah sekali bisa bad Down gitu mood ya? ya, down gitu. Oh, oke. Oke, jadi kalau rutinitasnya nih bangun tidur, daily rutinnya ngapain aja sih? Boleh Daily di-share nggak? ya kalau aku ada beberapa yang teman juga masih sekolah, ada juga nih yang pagi kelas. Kan sekarang online tuh. Nah, ada yang kelas dulu. Nah, terus sampai siang nanti makan siang. Nah, biasanya kita tuh latihan sore mungkin jam 3 atau jam 4 ya, kita latihan segitu. Nah, untuk nanti semisal ada waktu free atau misal ada tugas, nah biasanya kita nugas dulu. Ntar kalau misalkan tugas atau tanggung jawab kita udah kelar nih, nah misalkan kita mau latihan berlima, nah kita bisa latihan lagi gitu.
Oh oke. Jadi bener ya nggak 24 jam main terus Ya gitu. Nah tetap tetap manusia normal lah pokoknya nggak inilah. kalau beda nggak sih sama orang yang main game online biasa gitu? Tadi bedanya mungkin itu ya. Ternyata nggak terus-terusan. Kalau orang main game biasa mungkin bisa terus-terusan ya. Mungkin yang paling membedakan ini sih Hah? Kak, Apa? kalau di e-sport tuh kita lebih untuk saling evaluasi diri biar jadi yang terbaik gitu. Karena Oh kan oke. sebenarnya game untuk atlet e-sport sendiri sebenarnya Hmm? sama kayak kompetisi catur gitu Kak. Jadi kita Hmm? ada strategi untuk belajar gimana cara ngalahin tim ini, ngalahin tim lawan. Kan kalau untuk Hmm. bermain game online biasa menurutku kan motif orang beda-beda ya. Ada yang Ya, mencari fun, ada yang cari mencari konten, kenalan. ya cari kenalan juga bisa. Nah, kalau untuk ranah e-sport dan kompetitif ini kita visinya satu ya supaya kita menang dan bisa jadi yang terbaik. Jadi mungkin perbedaannya di situ sih. Oke, bener ya. Jadi kalau jadi atlet e-sport sama seperti jadi atlet-atlet catur dan juga olahraga yang lain ya. Ternyata pakai Iya, strategi, bagaimana menganalisis lawan, seperti apa cara ngalahinnya ya. Jadi ya. ini bener-bener real business gitu, real thing untuk dilakukan. Nah, ini kedepannya kan ini ya apa namanya? Ini dulu deh, berbagi tips dulu dong kan. Kamu IPK-nya cum laude nih. Berapa sih IPK-nya kalau boleh tahu? IPK aku 35,8 kalau nggak salah deh. Wow, luar biasa loh itu Universitas Airlangga. Itu udah wow banget loh. Cum laude sambil jadi atlet e-sport. Itu gimana sih cara bagi waktunya biar seimbang Kak Zeze? Nah, kalau kalau di aku kebetulan aku juga kan di kampus juga ada beberapa teman dekat yang benar-benar yang ngedukung. Jadi kalau Hmm? misalkan ketika hari H itu ada kompetisi dan ada yang bertabrakan, biasanya aku menitip ke dia gitu loh untuk dicatatkan materi gitu. Nah, ntar kalau misalkan kita sudah selesai, nah ntar tinggal saya melihat materinya gitu. Jadi saling apa ya, bertukar itu aja gitu. Soalnya kan Hmm. kalau di kampus sendiri kan gini Hmm? Kak, ada jatah yang namanya jatah absensi kan. Iya Nah itu betul. aku bener-bener jatah absensi itu nggak pernah aku pakai buat bolos atau apa, bener-bener ku simpen kalau Hmm? memang ada kayak turnamen-turnamen gitu. Jadi emang bener-bener jatah bolos ini kumanfaatkan. Kalau misalkan emang satu semester itu memang nggak ada, ya bener-bener nggak aku pakai, ku ikutin semua kuliah gitu. Wah, luar biasa ya. Apa sih yang memotivasi kamu biar tetap balance gitu? Apa sih motivasinya? Motivasinya apa ya Kak? Aku mungkin ini sih karena aku percaya sih, maksudnya aku nggak mungkin selama jadi profesional e-sport kan. Hmm. Jadi semua pekerjaan menurut aku ada jangka waktunya. Mungkin itu sih ketika aku nanti udah nggak jadi e-sport player lagi, seenggaknya aku ada bekal gitu loh untuk ke Oke. ranah lain gitu. Luar biasa, visioner sekali ya. Kamu ya masih muda tapi sangat visioner. Ini kalau ada yang mau silahkan loh. Tapi sayang, ternyata udah ada pasangannya ya katanya ya Kak Zeze ya. Sepertinya begitu. Oke. Kak Zeze, ini tadi sempat di-mention juga kalau jadi atlet e-sport mungkin nggak selamanya. Emang kayak gitu? Bisa Eh, kali sampai tua gitu? Ya mungkin untuk beberapa orang bisa, Hmm. cuman kita juga harus apa ya, seiring berkembangnya umur, Hmm. refleks seseorang juga kan pasti Oh oke. berkurang, stamina juga berkurang. Nah mungkin itu sih. Kalau aku sendiri sih nggak expect kalau diriku sendiri bisa sampai yang lama gitu, karena Hmm. ya bener-bener emang kayak mental, terus refleks juga semuanya kepake. Apalagi kalau misalkan aku masih umur segini, bisa Hmm. dibilang masih muda kan. Jadi Hmm. refleks tuh masih kuat-kuatnya, masih bagus-bagusnya. Jadi untuk dekat-dekat ini mungkin masih segitu. Oke, ini ke depannya tadi sempat di-spoil sedikit-sedikit sih, nggak mau terus-terusan jadi e-sport karena tadi ya, mungkin Ya. fisik kita lama-lama juga berkurang. Terus apa sih setelah lulus nanti nih, rencananya apa nih ke depannya? Mau bener-bener fokus di e-sport dulu, baru nanti dipikirin lagi lah jadi apa, atau ada pekerjaan lain yang kamu udah bidik dari sekarang? Kalau untuk aku sih setelah ini tetap sih di e-sport Kak, tapi mungkin kan di e-sport sendiri kan nggak melulu tentang profesional player ya. Ada Mm-mm. banyak lah kayak di bidang fotografi ada, di bidang Oke. kreatif ada. Pokoknya banyak deh bidang e-sport ini nggak selalu tentang profesional playernya aja kan, karena banyak orang
berpikiran bahwa profesional e-sport nih e-sportnya cuma di pro player aja, padahal banyak. Nah mungkin ketika lulus nanti ya saya akan berkecimpung di dunia e-sports ini, entah jadi profesional gamernya atau jadi orang belakang layarnya, ya mungkin itu sih. Oke, baiklah. Terakhir nih, di sini kan banyak para orang tua, ada adik-adik mahasiswa juga nih. Kasih tips dong buat para orang tua dan juga adik-adik di sini yang mungkin untuk orang tua yang punya anak yang lagi gemar banget main game online, dan untuk mahasiswa sendiri kasih tips gimana caranya sih biar bisa diseriusin, biar bisa jadi atlet e-sport juga seperti Kak Zeze. Buat teman-temanku yang seumuran atau adik-adikku yang seumuran, mungkin untuk kalian yang mau jadi profesional e-sport, ada baiknya kalian harus tahu potensi diri kalian dulu, karena nggak semua orang benar-benar bisa jadi profesional e-sport. Tapi kalau di diri kalian benar-benar yakin bisa jadi profesional e-sport, kalau bisa setiap jam, setiap detik harus mau belajar gitu. Karena di dunia e-sport sendiri harus mau belajar, karena ada namanya evaluasi diri dan step mencapai yang paling baik itu sih. Kalau untuk buat teman-teman yang mau jadi profesional e-sport ya, mungkin itu. Kalau untuk para orang tua nih, boleh dong kasih tips juga. Kalau anaknya nih lagi gemar banget main game online, gimana, didukung apa gimana nih? Mungkin ini ya kayak pengalaman orang tuaku aja ya. Kalau pengalaman orang tuaku dulu pas masih kecil, dulu kan kecil aku juga suka main konsol kan. Nah dulu kayak orang tuaku itu menerapkan, semisal kalau kamu lagi main game terus tiba-tiba ada PR atau apa, tiba-tiba nilai kamu jelek atau apa, main gamenya dikurangin gitu. Kalau orang tua gitu, jadi nggak dilarang sama orang tua, dikurangin. Tapi ketika semua tanggung jawab dan nilainya memang udah benar-benar terlaksanakan, pasti diperbolehkan main seperti biasanya. Kalau orang tua aku dulu kayak gitu. Oke, jadi dikontrol ya. Kalau misalnya dikontrol. Akademiknya tetap baik terjaga, ya kenapa enggak didukung gitu ya. Iya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Kak Zeze atas sharingnya, bermanfaat sekali buat kita semua, sungguh memberikan insight. Terima kasih ya, nanti kita masih akan ketemu lagi ya, ada beberapa pertanyaan nanti dari semua peserta yang mau bertanya ke Kak Zeze. Oke? Ya.